Terima kasih Pak Yuse, isunya sangat bervariasi ya, cukup banyak, jadi saya nggak tahu teman-teman bisa menyerap sampai mana gitu ya. Dari saya ini ada beberapa catatan nih Pak. Jadi tadi ada disebutkan ada tren core inflation yang naik. Kalau kita lihat kan sebenarnya demand domestik kan lagi turun ya Pak ya. Ini kok terjadi itu? Kalau kita lihat pertumbuhan kredit juga melambat terus Pak. Ini kok terjadi tren core inflation yang naik di beberapa bulan terakhir. Terus kemudian tadi terkait dengan current account kita yang defisit Pak, yang kemudian masih kita bisa tutup dengan capital and financial flow gitu ya Pak. Jadi kalau kita lihat kan net tiap tahun kan netnya kan masih positif ya, artinya itu tercermin di cadangan devisa kita yang terus meningkat ya Pak ya. Tapi kalau kita lihat kecenderungan nilai tukar, kita mengalami depresiasi. Kalau belajar dari supply demand foreign exchange aja sebenarnya kan harusnya nggak terlalu depresiasi lah ya Pak ya. Itu sebenarnya apa nih? Mungkin teman-teman ini juga butuh jawaban itu tuh Pak. Terus kemudian terkait tadi ada hutang swasta ya, ini Mas Rangga juga tahu. Jadi kalau hutang swasta yang ke luar negeri ini kan, kalau kita lihat kalau nggak salah nih kebanyakan sebenarnya hutangnya ke holding Pak, holding company. Jadi sebenarnya mereka cuman apa namanya ngalir ini aja dari perusahaan satu ke perusahaan lain tapi dalam satu holding gitu. Sebenarnya kalau kita lihat sih ada natural hedging di situ. Jadi sebenarnya nggak terlalu berdampak ke pergerakan nilai tukar ya harusnya ini, tapi kenyataannya kok terjadi juga. Terus kemudian tadi sekilas melihat mengenai expansionary effect dari budget kita itu kalau ada hitung-hitungannya Pak, dihitung atau memang intuisi kalau budget kita memang nggak terlalu expansionary gitu Pak. Itu mungkin dari saya mengundang teman-teman untuk memberikan komentar, pertanyaan. Ini teman-teman baru tolong agak aktif sedikit ya. Aktif sekali. Oke, saya undang pertanyaan maupun ininya Pak Makmun dulu, terus satu, kemudian Pak Segan. Ya, oke. Dua, satu lagi. Oke, siapa? Amin ya, tiga dulu nanti round berikutnya ya. Oke, Pak Makmun dulu di sana Pak. Terima kasih Pak Rahman. Saya juga terus terang bingung mengomentari ini karena temanya sangat luas sekali. Kita ngikutin sambil terkantuk-kantuk. Mohon maaf. Saya cuma mengkonfirmasi aja Mas siapa namanya? Yusri Rizal. Mas Yusri Rizal. Tadi dikatakan PU itu kebingungan menggunakan alokasi dana. Bukan PU malah. Apa itu? Departemen teknis. Nah, departemen akhirnya semua KL lah ya, kira-kira seperti itu. Itu menurut saya aneh. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena waktu anggaran itu disusun, mereka itu kan sudah ada perencanaan penggunaannya, kegiatannya apa itu kan mestinya kan sudah ada. Kecuali kalau duit itu turun dari langit mablek ya, itu mungkin bingung gitu. Itu yang pertama. Jadi itu aneh menurut saya. Itu artinya perencanaan yang dibuat selama ini nggak bagus menurut saya kalau sampai terjadi seperti itu. Karena bottom up ya. Iya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, selama ini kan yang digaung-gaungkan sektor real itu tidak berkembang, kemudian investor tidak masuk, itu katanya infrastruktur kita itu kurang bagus. Pertanyaan saya, infrastruktur itu kan sebenarnya kan pengertian infrastruktur kan sangat luas. Nah, kita itu sebenarnya tidak pernah melakukan riset. Sebenarnya kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan oleh investor itu sebenarnya yang mana? Yang benar-benar dibutuhkan real. Karena kita ingat kasus zaman Orde Baru itu Habibie waktu itu kan pernah mengembangkan Batam dan pulau-pulau yang ada di itu ya sekitarnya yang apa itu? Barelang, betul. Saya pernah datang ke sana, itu infrastrukturnya jalannya mulus, tapi faktanya investasi juga tidak ada yang masuk di sana di luar Pulau Batam itu. Jalannya mulus, tanahnya juga masih kosong semua. Nah ini sebenarnya pertanyaannya, sebenarnya infrastruktur yang benar-benar real dibutuhkan sehingga investor mau masuk itu seperti apa? Itu yang saya kira sampai sekarang ini karena tidak ada studinya, akhirnya pemerintah mungkin juga jadi bingung. Apakah infrastruktur itu harus jalur jalan ataukah mungkin telekomunikasi atau dan lain sebagainya. Ini yang terus terang karena tidak studinya ya pemerintah sendiri juga bingung.
Itu aja. Terima kasih. Pak Syekh. Jadi nih, saya mau diskusi ini tentang terkait juga nih apanya mengenai asumsi makronya pertumbuhannya yang 6,7 Pak ya. 5,7 sorry. Jadi kalau dari apa kita anggaran kita 5,7 secara dari anggaran negara sudah cukup bisa untuk mendekati 5,7 Pak. Tapi yang saya tadi hubungkan dengan Pak Yos itu tadi dikatakan rupiah kita perlu kita depresiasikan lagi kerangka untuk ekspor. Padahal saya maksud di sini adalah ekspor kita adalah komoditas yang notabene harganya itu turun. Jadi lebih banyak mudaratnya depresiasi ini daripada kita diuntungkan. Lebih banyak bahayanya ini depresiasi ini karena akan membuat pihak importir dan pihak daripada meningkatkan utang luar negeri. Jadi berbahaya sekali ini. Padahal di Bang Pak Jos tadi kita butuh lagi berpernya itu, kita butuh lagi menurunkan depresiasi rupiah untuk itu berbahaya menurut saya. Makanya saya bilang yang menjahil sini yang kurang nggak baik sekarang adalah Bank Indonesia. Kenapa biarkan itu rupiah agak turun depresiasinya? Mereka tidak ketahuan dari sini, yaitu dari cadangan kita. Cadangan kita itu meningkat, dia kurang mencegah penurunan yang luar biasa pada rupiah. Karena penambahan 115 US dollar kawak itu berarti ada penambahan 1,3. Di lain pihak rupiah kita mengalami depresiasi. B tidak bekerja keras. Maksud saya Pak ini kerangka sebelum kita kalau secara budget negara ini sudah cukup, tetapi kalau sisi daripada supply demand daripada dolar kita nggak cukup Pak, karena terlihat dari cat kita masih berbahaya. Jadi kalau dipaksakan ini itu akan mempengaruhi rupiah. Akibatnya Pak, makanya rupiah ini dibuat ya jangan diteruskan lagi. Ini sangat berbahaya kepada yang tadi peningkatan utang dengan. Jadi maksud saya Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan atau Menteri ini janganlah kalau boleh, karena kita nggak mendukung supply demand kita nggak mendukung pertumbuhan daripada 5,7. Jadi yang harus dikoreksi lagi bisa 5,3. Jadi maksud saya, apakah benar kita bertanya kepada Pak Jos, apakah benar kita butuh depresi lagi? Kalau ini berbahaya, makanya kemarin itu Bank Indonesia rapat RGD-nya apakah menahan, memang bahaya. Jadi saya butuh konfirmasi dari kenapa kita membutuhkan lagi depresiasi rupiah lagi, padahal tidak memungkinkan lagi karena kita tidak banyak diuntungkan, malah banyak berbahaya untuk peningkatan utang dan impor kita yang banyak membutuhkan impor untuk bahan baku dan bahan perantara. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mas. Baik, terima kasih Pak. Nama saya Almi, saya dari KKN DKF. Ya, saya tertarik tadi Pak Yusuf punya hubungan yang negatif antara ada dalam pertumbuhan ekonomi. Seperti kita tahu bahwa tadi yang ada juga bahwa kita saat ini ada kenaikan ya kurang lebih 300 ya Pak di Indonesia, yang mana ini suatu tantangan juga buat Indonesia atau yang lainnya. Di mana yang pasti dari DJP sendiri pasti akan melakukan berbagai usaha, termasuk mungkin juga ada kenaikan tarif pajak. Ya, apabila dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi kondisi perekonomian saat ini, Pak, saya ingin tahu aja gimana menurut Bapak gitu, apabila misalnya kita melakukan kenaikan dari sebuah pajak itu termasuk mungkin ada kemungkinan kenaikan tarif dengan kondisi perekonomian saat ini, baik ekonomi Indonesia maupun dunia. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya ingin tahu juga mungkin Bapak punya lebih tahu dengan apa sih yang dipandang oleh investor terkait pajak itu. Yang pasti kalau dalam pemahaman saya mungkin ya investor pasti juga ketika akan berinvestasi di Indonesia, ya tapi juga salah satunya akan melihat APBN kita itu seperti apa. Di sini ada kebutuhan atas penerimaan pajak yang tinggi,
yang tadi sekitar 30% lebih. Nah itu pasti mereka juga ketika akan berinvestasi di Indonesia telah melihat hal itu gitu. Dan melihat bahwa ada kebutuhan pajak yang lebih tinggi dibanding sebelumnya gitu. Nah di situ apakah akan mempengaruhi juga investor untuk masuk ke Indonesia? Oke, terima kasih. Silakan Pak Yusuf. Banyak sekali. dan saya I'm not an expert of everything or anything. Jadinya ini sebenarnya karena memang kita menulis survei ini juga kita melihat berbagai macam hal. Saya sendiri lebih biasanya studi saya lebih fokus kepada trade policy dan economic integration. Ya, jadinya mungkin. Tapi saya akan coba menjawab beberapa hal. Ada sebenarnya yang memang lebih dikuasai oleh rekan saya Krinade ini. Sayangnya dia nggak bisa datang ke acara kita hari ini. Untuk pertanyaan dari Pak Rahman, core inflation yang naik. Nah ini saya sendiri juga masih bingung nih Pak. Mungkin kita bisa sama-sama mendiskusikan ya. Kenapa dengan pertumbuhan ekonomi yang juga menurun itu, kemudian core inflation kita ternyata meningkat. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebenarnya sih peningkatannya tidak terlalu signifikan juga Pak, tetapi memang kelihatan ada tren untuk peningkatan. Mudah-mudahan ini malah menjadi sinyal bahwa akan ada peningkatan demand gitu. Karena datangnya itu mungkin dari berbagai kenaikan ini disebabkan karena memang ada pertumbuhan yang cukup real, terutama dari sisi peningkatan terhadap berbagai yang terkait dengan investasi. Karena seperti misalnya pembangunan ataupun juga berbagai capital goods, permintaan terhadap capital goods dan harga-harga capital goods. Ini memang perlu ditelaah lebih jauh lagi kalau kita memang ingin melihat kenapa sih core inflation. Ya, kita sendiri tidak terlalu mencoba melihat lebih jauh kemarin Pak, tetapi bagus sekali masukannya untuk kita coba lihat dan pantau untuk yang berikutnya. Current account deficit dan depresiasi. Saya pikir kalau current account deficit kita memang sudah bisa ditambal oleh capital account, dan itu menambah cadangan devisa kita. Kenapa depresiasi terjadi juga? Ini sebenarnya kan depresiasi itu sendiri kan sebenarnya merupakan satu pergerakan nilai tukar itu merupakan aspek yang kumpulan dari berbagai hal. Salah satunya mungkin juga karena ada permasalahan di balance of payment. Tetapi ini juga merupakan hasil dari interaksi yang disebabkan karena perbedaan paritas harga misalnya, atau perbedaan paritas dari interest rate, ya. Dan juga mungkin juga ada unsur spekulasinya juga. Nah, ini semua berinteraksi satu sama lainnya, kemudian ya tercerminnya di dalam depresiasi ini. Kalau saya ditanya apa penyebab dari depresiasi yang sekarang ini, saya lebih banyak mengatakan bahwa itu memang terjadi karena kebijakan global. Karena kebijakan global, bukan karena kebijakan dari pemerintah Indonesia, dan ini mungkin diperparah oleh kondisi current account deficit. Kebijakan perekonomian Amerika dengan meningkatkan suku bunga
pada kuartal keempat tahun 2014 itu sudah memperlihatkan bagaimana capital outflow terjadi. Walaupun secara net kita masih tetap positif, tapi ada capital outflow yang cukup besar gitu. Kalau saya nggak salah besarnya hampir sekitar 5 atau 6 juta US dollar. Dan ini cukup besar sekali. Ini juga terkait jadinya dengan komentar atau pertanyaan Pak Siregar bahwa apakah memang harus dipertahankan atau tidak nilai tukar kita. Seperti kita ketahui, Malaysia itu sudah turun 20 sampai 25 miliar US dollar. Sudah hilang. Tetapi tetap devisanya itu sudah hilang sebesar 20 sampai 25 miliar US dollar untuk mempertahankan ringgitnya. Tetapi tetap ringgit tetap terdepresiasi dengan rendah terus gitu ya. Jadi apakah kita mau membuang-buang devisa yang kita kumpulkan susah-susah itu tadi untuk mempertahankan nilai tukar? Karena terus terang saya nggak menyarankan bahwa depresiasi itu harus dilanjutkan ya. Tetapi yang saya katakan tadi bahwa kalau secara paritas harga kita lihat bahwa nominal depreciation itu ternyata belum membuat proporsional dengan kenaikan harga di dalam negeri. Jadi kenaikan harga yang ada itu memang masih lebih tinggi dibandingkan dengan depresiasi nominal yang sekarang ini terjadi. Jadi kita mungkin masih bisa bisa melihat bahwa ada pressure yang cukup kuat terhadap nilai tukar ini agar menjadi lebih sesuai dengan paritas harganya. Nah, sekarang tinggal BI apakah ingin mempertahankan atau tidak mempertahankan. Tentunya ada hitung-hitungan cost and benefitnya ya, harus memperhitungkan cost and benefitnya. Benefitnya itu salah satunya tadi adalah meningkatkan ekspor. Ya, walaupun tadi dipertanyakan ekspornya ini memang terpengaruh atau tidak. Kita juga harus melihat lagi cost and benefitnya seperti apa. Cost-nya itu sendiri seperti apa? Cost-nya sendiri kalau inflationary yang namanya pass-through inflation, important inflation di Indonesia mungkin saat ini tidak terlalu besar. Ya, tidak terlalu besar efeknya. Karena Indonesia sebenarnya ini juga bermasalah. Pass-through inflation-nya ini nggak bagus juga, saya pikir terlalu rendah. Karena apa? Karena pertama ini disebabkan karena perekonomian Indonesia terlalu terinsulasi. Jadi nggak ada mekanisme dari luar negeri yang bisa langsung transmisi ke dalam negeri. Contohnya adalah apa? Contohnya harga-harga komoditas. Harga komoditas sekarang ini di mana-mana jatuh, turun. Tetapi kenapa di Indonesia naik? Itu kan jadi apa? Jadi pertanyaan gitu. Nah, gitu terisolasi. Sebenarnya kalau exchange rate ini turun juga, itu nggak terlalu akan ada masalah juga efeknya terhadap inflasi. Salah satunya karena harga-harga komoditas di luar negeri juga memang masih mengalami penurunan. Jadi kalau ada transmisi yang cukup baik, itu imported inflation kita juga mungkin masih bisa terjaga. Oke. Lalu hutang swasta, hedging, nah ini saya sendiri juga masih terus melihat nih Pak. Saya tidak terlalu mendalami mengenai hutang swasta, mungkin Pak Rahman malah yang bisa memberikan gambaran lebih jauh mengenai ini. Expansionary effect kita berusaha menghitung, ada hitungan-hitungannya, tetapi kita tidak berani mengeluarkannya karena ada beberapa catatan dari teman-teman yang jadi reviewer di sana. Akhirnya kita tidak mengeluarkan di dalam survey of recent development di tulisan ini. Ya, sayangnya memang sekarang ini kita tidak lagi menghitung ya Pak ya, di BKF udah lama nggak menghitung juga Pak. Kami udah menghitung lagi Pak. Udah akan menghitung lagi.
makroeconomic effect-nya ya. Siapa tahu ada angka ini kita bisa compare. Oh, kita masih sederhana Pak, yang kita coba hitung itu. Karena ada beberapa, sebenarnya kan kalau kita mau menghitung expansion macroeconomic effect itu ada beberapa cara ya. Dan tiap-tiap cara ini melihat aspek yang berbeda juga dari macroeconomic effect itu. Walaupun biasanya tiga-tiganya ini hanya berbeda dari segi magnitude sih. Directionnya hampir sama. Jadi tentunya ini akan sangat baik sekali kalau memang ada studi ataupun ada pembahasan yang cukup detail mengenai macroeconomic effect itu sendiri. Untuk Pak Mahmud ya. Nah ini juga bingung. Nah kalau orang dari PKF bingung gimana ya Pak? Tetapi mungkin begini, maksud saya bingung itu adalah karena mereka tidak terbiasa juga berurusan dengan pembangunan. Jadi salah responden Kak? Salah responden. Karena kalau seperti pekerjaan umum, mereka kan memang sudah terbiasa untuk melakukan pembangunan. Tetapi kalau misalnya Kementerian Perindustrian gitu ya mendapatkan kucuran uang untuk pembangunan kawasan industri. Nah, mereka biasanya ini hanya berkutat dengan kebijakan pembangunan kawasan industri. Bagaimana mengucurkannya itu sendiri sulit gitu loh. Begitu juga dengan pertanian misalkan. Karena mungkin Mas dalam menyusun sebuah anggaran. Ini terkait dengan revise budget Januari. Jadi mungkin kan agak singkat waktunya dari awal. Iya. Artinya persiapannya memang tak matang ya. Jadi memang ya mereka punya rencana, tetapi ketika mau menyelenggarakan ini, wah akhirnya bingung. Benar-benar dapat uangnya, tapi nggak tahu cara mengeluarkan uangnya. Gitu. Jadi gambling waktu mengasih anggaran. Mungkin juga ya. Wah, kacau. Oke. Infrastruktur dan investasi. Wah kalau memang benar nggak ada studinya, kita tertinggal jauh sekali nih, karena sejak tahun 2004 itu sudah ada infrastructure summit. Saya pikir kemungkinan sih banyak orang yang melakukan studi ya. Artinya begini yang saya maksud itu, infrastruktur itu kan luas, Iya. tapi tidak ada ranking. Sebenarnya kebutuhan yang lebih mendesak itu yang mana itu kayaknya saya belum pernah lihat studi. Ya, kalau investor sih saya pikir sederhana. Mereka hanya memperhatikan 3 hal. Apa itu 3 hal ini? Lokasi, lokasi, dan lokasi. Jadi mereka kalau mereka ingin lokasi yang dekat dengan pasar, lokasi yang dekat dengan raw material atau input, dan lokasi yang dekat dengan pusat logistik. Akhirnya ngumpul di Jawa semua. Ya, akhirnya ngumpul di Jawa semua. Ya seperti itu memang. Nah ini kan kita sebenarnya pembangunan infrastruktur ini kan sebenarnya bagian dari economic engineering, berusaha merekayasa tempat-tempat yang baru. Ada yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil. Seperti misalnya Shenzhen di Cina itu merupakan salah satu contoh yang berhasil. Ya, tapi ada banyak juga contoh-contoh lainnya yang tidak berhasil. Seperti pembangunan KPEK di Indonesia juga salah satu yang kurang berhasil seperti itu. Nah kita nggak tahu yang mana yang berhasil. Tapi kalau infrastruktur yang dibutuhkan, saya pikir cukup ada pemahaman yang baik juga kita. Pajak dan pertumbuhan ekonomi, saya nggak mengatakan bahwa hubungannya akan negatif ya, Mas. Tetapi mungkin hubungannya itu adalah kurvatur gitu loh. Ada titik optimalnya. Nah, titik optimalnya ini yang harus dicari, dan caranya seperti apa? Apakah ini dengan perbaikan administrasi, perluasan wajib pajak mungkin, karena saya baca dari laporan Dirjen Pajak itu hanya sekitar berapa persen, 30% atau 40% ya dari wajib pajak terdaftar yang memasukkan SPT-nya, dan ini nggak ada datanya. Ya, yang 50% ya. Di survei saya ada tuh tulisannya, saya juga lupa tapi angkanya. Tapi nggak ada data yang memasukkan yang benar itu berapa gitu loh.
Nah ini kan artinya masalah administrasi. Nah itu bisa mungkin ditingkatkan dulu sebelum masuknya kepada pembuatan pajak-pajak yang baru ataupun juga perluasan basis-basis pajak lainnya. Ya, ini mungkin jadi nggak selalu pengumpulan pajak yang lebih tinggi akan memberikan hasil yang negatif, tergantung caranya dan juga mungkin tergantung tingkatannya. Kita mungkin di CSIS akan membuat diskusi pajak juga tanggal 2 April mendatang. Jadi kalau tertarik silakan Bapak Ibu sekalian, akan ada undangannya juga. Karena kelihatannya ini cukup menarik, sampai sejauh mana mempertemukan berbagai kepentingan yang berbeda ini. Ya, pandangan investor terkait pajak, ya saya rasa seperti dikatakan tadi, investor pasti akan melihat ya, kemudian juga mempertimbangkan apakah masih tetap menguntungkan atau tidak, karena potensi dari Indonesia ini juga memang masih tinggi sih sebenarnya, dan yang lebih mereka lihat itu bukan hanya mengenai pajaknya sebenarnya, tetapi bagaimana kepastian hukum itu yang tetap menjadi permasalahan terpenting. Dalam berbagai survei itu kepastian hukum masih menjadi ranking pertama bagi keputusan dari investasi. Baik, mungkin sedikit komen nih Pak Syagian ya tadi terkait nilai tukar. Kalau lihat teorinya ya Pak ya, teori terus pengalaman, sebenarnya baik depresiasi maupun apresiasi sama-sama bermasalah ya bagi perekonomian. Kalau kita lihat di tahun, jadi kita mengalami boom minyak ya, itu tahun 74 sampai 79. Dan pada saat itu kita hanya mengandalkan minyak. Yang terjadi adalah adanya real apresiasi. Jadi kita mengalami real apresiasi yang cukup tinggi, sementara sama pemerintah di depresiasi dikit-dikit ya pada saat itu. Nah, yang berkembang pada saat itu adalah sektor minyaknya aja, industri nggak berkembang. Jadi tahun 82 makanya itu dimulai reformasi ekonomi besar-besaran, karena itu mengantisipasi itu. Jadi dengan adanya tadi real apresiasi segala itu, itu justru menghantam berpengaruh negatif ke ekonomi non tradable kalau kita sebut ya, atau sering disebut Dutch crisis ya. Australia juga kemarin di tahun 2010-an yang dia ada commodity boom, mereka juga bermasalah ekonominya karena apresiasi yang terlalu tinggi sehingga turis pun akan sulit masuk ke sana karena nilai tukarnya apresiasi cukup besar. Jadi di depresiasi pun sebenarnya kalau dari sisi tadi ya, itu justru berkah bagi sektor manufaktur ya. Terutama kalau dewasa ini sekarang udah mulai naik ya Pak. Sebenarnya ya, sejak tahun 2004 Indonesia juga mengalami real appreciation seperti itu, dan kita bisa lihat bagaimana rupiah itu bertahan di kisaran 8.000 9.000 selama beberapa tahun gitu ya, tidak benar-benar mencerminkan paritas harga yang terjadi. Jadi sebenarnya mungkin kita sudah menabung banyak ya.